Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Riyaldi Ahmad, kelas 2F dengan NIM 1514221144. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang 7 metode dalam strategi pembelajaran beserta kelebihan dan kekurangannya. Oke, kita langsung saja pada materinya. Metode pertama yaitu metode ceramah. Salah satu macam metode pembelajaran yang kerap digunakan adalah metode ceramah. Maksud metode ini diterapkan dengan cara berceramah atau menyampaikan informasi secara lisan kepada siswa. Metode ini merupakan metode yang paling praktis dan ekonomis, tidak membutuhkan banyak alat bantu. Metode ini mampu digunakan untuk mengatasi kelangkaan literatur atau sumber rujukan informasi karena daya beli siswa yang di luar jangkauan. Namun, metode ini juga memiliki beberapa kelemahan dan kelebihan. Kekurangan metode ceramah adalah itu yang pertama, siswa menjadi pasif. Yang kedua, proses belajar membosankan dan siswa mengantuk. Terdapat unsur paksaan untuk mendengarkan. Siswa dengan gaya belajar visual akan bosan dan tidak dapat menerima informasi atau pengetahuan. Pada anak dengan gaya belajar auditorio, hal ini mungkin cukup menarik. Evaluasi proses belajar sulit dikontrol karena tidak ada poin pencapaian yang jelas. Proses pengajaran menjadi verbalisme atau berfokus pada pengertian kata-kata saja. Selanjutnya, kekurangan pembelajaran dari metode ceramah. Yang pertama, mendorong siswa untuk menjadi lebih fokus. Yang kedua, guru dapat mengendalikan kelas secara penuh. Yang ketiga, guru dapat menyampaikan pembelajaran yang luas. Yang keempat, dapat diikuti oleh jumlah anak didik yang banyak dan mudah dilaksanakan. Oke, metode selanjutnya, metode kedua yaitu metode diskusi. Metode diskusi merupakan metode pengajaran yang erat hubungannya dengan belajar pemecahan masalah. Metode ini juga biasa dilakukan secara berkelompok atau diskusi kelompok. Metode diskusi adalah metode pembelajaran berbentuk tukar-menukar informasi, pendapat, dan unsur-unsur pengalaman secara teratur dengan maksud untuk mendapat pengertian yang sama, lebih jelas, dan lebih teliti tentang sesuatu atau untuk mempersiapkan dan merampungkan keputusan bersama. Kelebihan metode diskusi antara lain, yang pertama, merangsang kreativitas anak didik dalam bentuk ide, gagasan, prakarya, dan terobosan baru dalam pemecahan masalah. Yang kedua, mengembangkan sikap saling menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, memperluas wawasan. Yang keempat, membina untuk terbiasa musyawarah dalam memecahkan suatu masalah. Kelemahan dalam pembelajaran diskusi adalah yang pertama, membutuhkan waktu yang panjang. Yang kedua, tidak dapat dipakai untuk kelompok yang besar. Yang ketiga, peserta mendapat informasi yang terbatas. Yang keempat, dikuasai orang-orang yang suka berbicara atau ingin menonjolkan diri. Metode selanjutnya yaitu metode pembelajaran tanya jawab. Metode tanya jawab adalah metode yang mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung atau bersifat two-way traffic. Sebab pada saat yang sama terjadi dialog antara guru dan siswa. Guru bertanya, siswa menjawab, atau siswa bertanya, guru menjawab. Dalam komunikasi ini terlihat adanya hubungan timbal balik secara langsung antara guru dengan siswa. Kelebihan metode pembelajaran tanya jawab yang pertama yaitu pertanyaan
dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa. Yang kedua, merangsang siswa untuk melatih dan mengembangkan daya pikir, termasuk daya ingat. Yang ketiga, mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam menjawab dan mengemukakan pendapat. Kelemahan dari metode tanya jawab antara lain adalah yang pertama, siswa merasa takut bila guru kurang dapat mendorong siswa untuk berani dengan menciptakan suasana yang tidak tegang. Yang kedua, tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkat berpikir dan mudah dipahami siswa. Yang ketiga, sering membuang waktu banyak. Yang keempat, kurangnya waktu untuk memberikan pertanyaan kepada seluruh siswa. Oke, metode selanjutnya, metode keempat yaitu metode pembelajaran demonstrasi. Metode demonstrasi dan eksperimen merupakan metode mengajar yang sangat efektif sebab membantu para siswa untuk mencari jawaban dengan usaha sendiri berdasarkan fakta yang benar. Demonstrasi yang dimaksud ialah suatu metode mengajar yang memperlihatkan bagaimana proses terjadinya sesuatu. Metode demonstrasi adalah metode mengajar yang cukup efektif sebab membantu para siswa untuk memperoleh jawaban dengan mengamati suatu proses atau peristiwa tertentu. Kelebihan metode pembelajaran demonstrasi antara lain yang pertama, menghindari verbalisme. Yang kedua, siswa lebih mudah memahami apa yang dipelajari. Yang ketiga, proses pengajaran lebih menarik. Yang keempat, siswa dirangsang untuk aktif mengamati. Yang kelima, menyesuaikan antara teori dan kenyataan dan mencoba melakukannya sendiri. Kelemahan dari metode pembelajaran demonstrasi antara lain yang pertama, memerlukan keterampilan guru secara khusus. Yang kedua, kurangnya fasilitas. Yang ketiga, membutuhkan waktu yang lama. Metode yang selanjutnya yaitu metode kelima adalah metode pembelajaran eksperimen. Metode pembelajaran eksperimen, metode ini bukan hanya sekedar metode mengajar, tetapi juga merupakan satu metode berpikir, sebab dalam eksperimen dapat menggunakan metode lainnya, dimulai dari menarik data sampai menarik kesimpulan. Metode eksperimen adalah cara pengajian pelajaran di mana siswa melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari. Kelebihan dari metode pembelajaran eksperimen antara lain yang pertama, membuat siswa lebih percaya atas kebenaran atau kesimpulan berdasarkan percobaan. Yang kedua, membina siswa membuat terobosan baru. Yang ketiga, hasil percobaan yang berharga dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran umat manusia. Kelemahan dari metode ini antara lain yang pertama, cenderung sesuai bidang sains dan teknologi, kesulitan dalam fasilitas, menuntut ketelitian, kesabaran, dan ketabahan. Selanjutnya, setiap percobaan tidak selalu memberikan hal yang sesuai diharapkan. Materi selanjutnya, materi ke-6, yaitu materi pembelajaran resitasi. Metode pembelajaran resitasi merupakan metode mengajar dengan siswa diharuskan membuat resume tentang materi yang sudah disampaikan guru dengan menuliskannya pada kertas dan menggunakan bahasa sendiri. Kelebihan dari metode pembelajaran resitasi antara lain yang pertama, siswa menjadi lebih ingat dengan materi karena telah menuliskannya dengan resume. Menurut Saiful Bahri, 2000 siswa menjadi lebih berani dalam mengambil inisiatif dan mampu bertanggung jawab. Kekurangan dari metode pembelajaran resitasi adalah yang pertama,
Hasil resume yang dilakukan terkadang hanya mencontek pada teman dan bukan hasil pikirannya sendiri. Tugas bisa jadi dikerjakan oleh orang lain. Susah mengevaluasi apakah siswa benar-benar memahami hasil tulisan resumenya sendiri. Metode selanjutnya adalah metode pembelajaran karya wisata. Metode karya wisata di sini berarti kunjungan di luar kelas. Jadi karya wisata di atas tidak mengambil tempat yang jauh dari sekolah atau tidak memerlukan waktu yang lama. Karya wisata dalam waktu yang lama dan tempat yang jauh disebut study tour. Kelebihan dari metode pembelajaran karya wisata antara lain yang pertama, memiliki prinsip pengajaran modern dengan memanfaatkan lingkungan yang nyata. Yang kedua, membuat relevansi antara apa yang dipelajari dengan kebutuhan di masyarakat. Yang ketiga, merangsang kreativitas siswa. Yang keempat, bahan pelajaran lebih luas dan aktual. Kelemahan dari metode pembelajaran karya wisata antara lain yang pertama, kurangnya fasilitas. Yang kedua, perlu perencanaan yang matang. Yang ketiga, perlu koordinasi agar tidak tumpah tindih waktu. Yang keempat, mengabaikan unsur studi. Yang kelima, kesulitan mengatur siswa yang banyak. Baik, itu adalah penjelasan tentang mengenai 7 metode dalam strategi pembelajaran. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya Abdul Ali Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.